Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan kajian tentang masalah akidah. Masih kita membahas kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang berjudul Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebuah kitab yang ringkas berisi tentang aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang berintikan pada rukun iman yang 6. Dan kita masih membahas pada rukun yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca bersama keterangan dari beliau tentang sifat datang dan juga sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan bersama membahas tentang masalah sifat iradah bagi Allah. Iradah artinya adalah berkehendak atau berkeinginan. Beliau rahimahullah mengatakan, "Wa nu'minu bi annahu ta'ala fa'alun lima yurid." Dan kami ahlu sunnah wal jamaah beriman, meyakini, mempercayai bahwasanya Allah SWT dialah yang fa'alun lima yurid, melakukan apa yang dia kehendaki, atau maha melakukan apa yang dia kehendaki. Fa'alun artinya adalah yang sangat melakukan. Kalau fa'il melakukan, tapi kalau fa'al berarti sangat melakukan apa yang dia kehendaki. Ayat ini menunjukkan kepada kita yang pertama bahwasanya Allah SWT memiliki sifat iradah. Karena Allah mengatakan fa'alun lima yurid, dialah yang maha melakukan apa yang dia kehendaki. Menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat iradah sesuai dengan keagungannya. Dan iradah Allah, kehendak Allah, keinginan Allah tidak sama dengan keinginan yang kita miliki. Makhluk memiliki kehendak. Manusia memiliki iradah, jin juga memiliki iradah, hewan juga memiliki iradah. Dan Allah SWT memiliki sifat iradah, dan sifat iradah Allah adalah sesuai dengan keagungannya. Sifat iradah yang sempurna. Tidak sama dengan sifat iradah yang dimiliki oleh makhluk. Maka jelas ayat ini menunjukkan kepada kita tentang sifat iradah ini. Dan di sana ada ayat-ayat yang lain yang cukup banyak yang menunjukkan kepada kita semuanya tentang penetapan sifat iradah bagi Allah SWT. Di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, dan ini hanya sekedar contoh saja, sebagian yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-39, Allah SWT mengatakan, "Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah." Di sini disebutkan, dan seandainya ketika engkau memasuki kebunmu, engkau mengatakan ma syaa Allah, dengan kehendak Allah. Ya, artinya kebun ini menjadi baik dan indah, subur seperti ini adalah dengan kehendak Allah. Kemudian juga firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 253, Allah SWT mengatakan, "Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atumul bayyinat." Dan seandainya Allah menghendaki, niscaya orang-orang yang datang setelah mereka tidak akan saling berperang satu dengan yang lain. Kalau Allah menghendaki, berarti Allah punya kehendak. Kemudian Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama, "Innallaha yahkumu ma yurid." Sesungguhnya Allah menghukumi apa yang Dia kehendaki.
Dan Allah SWT mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, Allah SWT akan membuka dadanya untuk menerima agama Islam. Baik, ini adalah beberapa ayat yang menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya Allah SWT memiliki sifat iradah. Dan di dalam ayat ini Allah mengatakan fa'alun lima yurid, Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Berbeda dengan makhluk. Nah, ini bedanya antara kita dengan Allah SWT. Beda antara iradah kita dengan iradah Allah. Kalau Allah SWT, maka Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila Allah menghendaki sesuatu adalah tinggal mengatakan kun fayakun. Allah tinggal mengatakan jadilah. Maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Itu adalah Allah SWT. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innallaha yaf'alu ma yurid. Sungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Adapun makhluk, kita semuanya, maka kita adalah makhluk yang mudabbar dan kehendak kita di bawah kehendak Allah SWT. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita laksanakan. Ada di antara kita yang ingin menjadi seorang dokter, tapi tidak kesampaian dia menjadi seorang dokter. Banyak yang menghalangi. Mungkin dari sisi biaya, mungkin dari sisi kemampuan. Ada di antara kita yang ingin belajar di Saudi Arabia. Dia punya keinginan yang kuat, semangat yang kuat, sudah melakukan berbagai cara, berbagai sebab, namun hanya sebatas angan-angan atau hanya sebatas keinginan saja. Belum ditakdirkan oleh Allah, belum tercapai. Keadaan kita demikian. Kita memiliki iradah, tetapi tidak semua apa yang kita kehendaki, semua yang kita inginkan kemudian bisa kita laksanakan, bisa kita capai. Ini menunjukkan kepada kita bedanya antara iradah Allah dengan iradah makhluk. Baik, akhirnya kita sampai pada akhir dari pertemuan kali ini. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya dan menjaga hati kita, menetapkan kita di atas agama Islam sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.